Bapak Ibu KPPS dimanapun berada. Pada video kali ini saya bahas berkaitan dengan pencatatan hasil penghitungan suara, dan di sini saya ambil dari peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024. Sebelum ke pembahasannya, pastikan Bapak Ibu sudah menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda lonceng supaya Bapak Ibu update video terbaru dari channel ini. Dan selanjutnya kita next ya Bapak Ibu ya. Di sini untuk pencatatan hasil penghitungan suara dari sumber pasal 57 PKPU 25 tahun 2023 ada beberapa poin ya Bapak Ibu ya. Poin yang pertama, Ketua KPPS memberi tanda silang pada bagian luar surat suara yang memuat tempat, nomor, alamat TPS dan tanda tangan Ketua KPPS dalam keadaan terlibat dengan menggunakan spidol atau ballpoint terhadap A. Surat suara yang tidak digunakan, B. Sisa surat suara cadangan, C. Surat suara yang rusak, dan D. Surat suara yang keliru dicoblos. Dan selanjutnya di poin yang kedua, dalam memberi tanda silang, Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS. Dan di sini hasil penghitungan perolehan suara dicatat ke dalam formulir model C hasil PPWP, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Dan selanjutnya untuk berkaitan saksi pengawas TPS, pemantau pemilu atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan berupa foto atau video terhadap formulir model C hasil PPWP, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota. Dan C daftar hadir, salinan model A kabupaten kota, daftar pemilih, dan model A daftar pemilih pindahan. Dan selanjutnya Bapak Ibu berkaitan pasal 58 PKPU 25 tahun 2023 ada pun beberapa poin ya. Di sini yang pertama, setelah penghitungan suara selesai, Ketua KPPS dan anggota KPPS mendatangani formulir A model C hasil PPWP, B model C hasil DPR, C model C hasil DPD, D model C hasil DPRD provinsi, dan E model C hasil DPRD kabupaten ataupun kota, serta ditandatangani oleh saksi yang hadir dan bersedia menandatangani. Dan selanjutnya di poin yang kedua, dalam hal terdapat saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU. Dan selanjutnya di poin yang ketiga, formulir yang telah ditandatangani dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan Sirekap. Dan di poin yang keempat, KPPS menyampaikan formulir kepada KPU. Dan selanjutnya kita next ya Bapak Ibu ya. Dan di sini berkaitan formulir model C hasil berdasarkan lampiran PKPU 25 tahun 2023. Bapak Ibu bisa kita lihat dan kita next ya. Di sini formulir model C hasil DPR, dan selanjutnya formulir model C hasil DPD, dan selanjutnya formulir model C hasil DPRD provinsi, dan selanjutnya di sini berkaitan penulisan hasil penghitungan suara. Dan untuk penulisan hasil penghitungan suara berdasarkan lampiran PKPU 25 tahun 2023, hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca. Dan yang selanjutnya, format penulisan penghitungan suara untuk suara sah sebagai berikut. A. Pada kolom rincian perolehan suara sah, penulisan penghitungan suara berupa tanda satu garis tegak lurus. Dan selanjutnya yang B, pada kolom jumlah tiap baris, penulisan penghitungan suara berupa angka Arab. Dan yang C, pada kolom jumlah suara sah, penulisan penghitungan suara berupa 1. Angka yang berpedoman pada titik tanda digital. Yang kedua, huruf kapital. Yang D selanjutnya di sini untuk kolom rincian perolehan suara sah yang tidak digunakan diberikan garis penutup. Nah, di sini di sampingnya Bapak Ibu bisa kita lihat sebagai sampel contohnya seperti ini untuk rincian perolehan suara sah dari masing-masing pasangan calon ya Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu lihat contohnya. Dan selanjutnya kita next ya Bapak Ibu ya.
Di sini berkaitan dengan penulisan hasil penghitungan suara di poin yang kedua ya. Di sini lampiran PKPU 25 tahun 2023, format penulisan penghitungan suara untuk suara tidak sah sebagai berikut. Yang A, pada kolom rincian perolehan suara tidak sah, penulisan penghitungan suara berupa tanda satu garis tegak lurus. Dan yang B, pada kolom jumlah tiap baris, penulisan penghitungan suara berupa angka Arab. C, pada kolom jumlah suara tidak sah, penulisan penghitungan suara berupa 1. Angka yang berpedoman pada titik tanda digital. 2. Huruf kapital. Dan selanjutnya yang poin D, untuk kolom rincian perolehan suara tidak sah yang tidak digunakan diberikan garis penutup. Nah, dan di sini Bapak Ibu bisa kita lihat berkaitan dengan sampel contoh rincian perolehan suara tidak sah. Dan di bawahnya juga format jumlah suara seluruh suara sah dan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah. Dan di sini Bapak Ibu bisa lihat sampel contohnya seperti ini. Dan selanjutnya kita next ya Bapak Ibu ya, berkaitan dengan penulisan hasil penghitungan suara di bagian yang ketiga. Di sini berkaitan hal tersebut pengisian data administrasi tentunya pada C hasil. Bisa Bapak Ibu lihat di sini ada bentuk gambar sampelnya. Yang poin A, data pemilih diisi sesuai dengan jumlah DPT di TPS. Nah ini ya Bapak Ibu ya, di poin A pastikan diisi sesuai dengan jumlah DPT di TPS. Dan selanjutnya di poin B, data pengguna hak pilih, ada 4 poin ya Bapak Ibu ya, bisa Bapak Ibu lihat. Di poin yang pertama, diisi sesuai dengan jumlah DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS merujuk pada C daftar hadir DPT. Dan yang kedua, diisi sesuai dengan jumlah DPTB yang menggunakan hak pilihnya di TPS merujuk pada C daftar hadir DPTB. Dan yang ketiga, diisi sesuai jumlah DPK yang menggunakan hak pilihnya di TPS merujuk pada C daftar hadir DPK. Dan yang keempat, diisi sesuai total jumlah pemilih DPT, DPTB, dan DPK yang menggunakan hak pilihnya di TPS. Dan di sini bisa Bapak Ibu lihat di catatannya, sudah Bapak Ibu lihat, pastikan ya, dilihat-lihat saja di sini berkaitan dengan pengisian data administrasi pada C hasil, tentunya di poin A dan B. Dan selanjutnya kita next ya Bapak Ibu ya. Di sini berkaitan dengan penulisan hasil penghitungan suara di bagian 4. Pada poin ini pengisian data administrasi pada C hasil, dan tentunya pada di poin 2 Romawi yaitu data penggunaan surat suara. Di sini pun ada 4 poin ya Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat di sini untuk poin yang pertama, diisi sesuai dengan jumlah surat suara yang diterima di TPS. Yang kedua, diisi sesuai dengan surat suara yang digunakan pemilih DPT, DPTB, dan DPK apabila ada DPTB dan DPK. Dan yang ketiga, diisi sesuai dengan jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos. Dan yang keempat, diisi sesuai dengan jumlah surat suara yang tidak digunakan atau sisa surat suara tersebut. Dan di sini untuk sampel gambarnya di samping kiri bisa Bapak Ibu lihat ya di sini. Oke, dan selanjutnya kita next ya. Di sini berkaitan dengan penulisan hasil penghitungan suara di bagian yang kelima. Pada tampilan ini untuk pengisian data suara sah dan tidak sah. Di Romawi yang kelima berkaitan dengan data suara sah dan suara tidak sah. Yang pertama, A, diisi sesuai dengan total jumlah suara sah. Dan yang B, diisi sesuai dengan total jumlah suara tidak sah. Dan C, diisi sesuai dengan total jumlah suara sah dan suara tidak sah. Dan di sini Bapak Ibu lihat, bisa lihat sampel gambarnya ya. Dan di sini pun ada catatan, jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah sama dengan jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan. Nah ini ya, ini ada pemastiannya harus sama ya, sudah di lingkaran juga dengan warna merah
di sini jumlahnya harus sama. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu untuk berkaitan dengan pencatatan hasil penghitungan suara. Nah, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.